Ya, pemirsa, pemberian izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan guna mendukung beragam kegiatannya. Sementara di sisi lain tak sedikit pula pihak yang mengkhawatirkan langkah ini justru menambah rentetan konflik agraria. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir langsung di studio kami malam hari ini tenaga ahli Menteri Investasi Kepala BKPM Rizal Kalvari Marimbo, Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Muhair Pakana, serta pengamat pertambangan Ferdi Hasiman. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Saya ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, ini kan menuai pro dan kontra. Kalau tadi bahasanya bagi-bagi kue begitu. Tapi sebetulnya apa yang menjadi dasar pemerintah kemudian memutuskan menerbitkan IUP untuk ormas keagamaan? Ya, ini kan tadi judulnya kan ormas keagamaan mendapat apa? Baru saat ini memperoleh anak dianak emaskan. Tapi sebenarnya ini terlambat kalau menganak emaskan ormas keagamaan ini. Karena ormas keagamaan ini perannya terhadap bangsa dan republik ini jauh sebelum negara ini ada. Iya. Sebelum negara ini ada, ormas-ormas keagamaan ini sudah berperan serta memperjuangkan akan kehadiran namanya Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Ya, setelah bangsa ini berdiri, dulu ketika agresi sekutu di Surabaya waktu itu, Jawa Timur, yang mengeluarkan fatwa jihad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama. Itu yang kita harus catat. Generasi sekarang ya, Anda jangan lupa ini. Perjuangan dari saudara-saudara kita, nenek moyang kita, pendiri bangsa ini, saat mempertahankan bangsa ini adalah NU. Ada Muhammadiyah, ada Persatuan Gereja, ada KWI, ada Walubi, dan seluruh komponen umat beragama ini bersatu padu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau kita lihat, ketika ada bencana, dimanapun ada bencana, selalu yang terdepan itu saudara-saudara kita dari Banser, NU, dari Ansor, dan lain-lain. Mereka kadang masuk ke sana, ke lapangan, ke tempat bencana, itu nggak ada uang sama sekali. Kemudian mereka, kita lihat lagi, ketika konflik antar komunitas di Ambon, di Poso, itu yang terdepan sekali di dalam merajut perdamaian dan lain-lain. Ini tokoh-tokoh dari apa? Dari NU dan Muhammadiyah, Al-Khairat. Saya sendiri dari Poso, dari Persekutuan Gereja yang merajut dan menjaga stabilitas bangsa ini adalah tokoh-tokoh agama, adalah organisasi keagamaan ini. Tetapi setelah Indonesia merdeka, ya, seluruh sumber daya alam kita ini hanya dibagikan pada lapisan kelompok-kelompok pengusaha. Sekarang ini kalau kita lihat ya, kekayaan alam kita ini membuat dan menghasilkan banyak sekali orang-orang terkaya. Di mana? Forbes, coba lihat Forbes. Batu bara, coba lihat orang-orang terkaya di sana. Semua entitas bisnis besar begitu. Semua mereka, Pak. Iya kan? Sekarang mereka senang-senang di Singapura, di Shanghai, di New York, di Washington, di London, di mana-mana. Mereka menikmati kekayaan alam kita ini. Dibawa semua ke luar negeri. Sekarang kita mau memberikan kepada NU, kepada Muhammadiyah, kepada PGI. Ada yang tidak setuju. Apa enggak kurang ajar ini? Iya kan? Saatnya kita memberikan sesuatu. Ada yang mengatakan, ini belum saatnya. Kapan saatnya? Tidak ada itu, Pak. Kita kalau naik sepeda, Pak, tidak langsung balap. Kita pelan-pelan. Nah, itu sebabnya di dalam peraturan pemerintah yang baru ini adalah tidak hanya itu, bahwa di sini kepemilikan. Kemudian nanti ada di dalam menjalankan operasional perusahaan ini, operasional tambang-tambang ini, lahan-lahan baru ini, diserahkan bisa bekerja sama dengan badan usaha. Iya kan? Saatnya kita berpihak kepada lapisan masyarakat yang sudah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Mantap nggak? Jadi apresiasi untuk ormas keagamaan begitu salah satu tujuan utamanya di Teken PP ini begitu ya Pak Rizal ya. Saya minta tanggapannya Pak Muhair terlebih dahulu. Pak Muhair, dari Muhammadiyah sendiri tanggapannya bagaimana?
Terima kasih, Mbak. Saya mewakili ya Ormas dalam hal ini Muhammadiyah. Tentu kami mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan dilansirnya peraturan pemerintah nomor 25/2024 sejak Kamis kemarin. Ada klausul yang menarik ya, pasal 83A, dan ini saya kira pasal yang sangat strategis yang memberikan kesempatan ke ormas keagamaan memberikan izin WUPK, wilayah izin usaha pertambangan khusus. Tetapi apresiasi kami tentu dengan catatan. Nomor satu, catatan kami jangan sampai ormas itu dibungkam daya kritisnya, apalagi misalnya dikomodifikasi atau mungkin dijadikan komoditas politik, maksud saya di ruang publik ya, bahwa ormas sudah masuk dalam subordinasi sebuah kekuasaan. Itu nomor satu. Catatan kedua, ormas terutama di kami punya sejarah kemandirian. Jangan sampai dengan pola-pola seperti ini itu akan menggerus kemandirian ormas terutama Muhammadiyah. Memang dalam sejarah Muhammadiyah sudah punya, seperti tadi disampaikan Pak tenaga ahli Pak Rizal ya, Muhammadiyah sudah memberikan kontribusi terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Bahkan sejak Muktamar 2015 di Makassar kita sudah mendeklarasikan juga tidak semata kita mandiri di bidang kesehatan, pendidikan, dan lembaga-lembaga filantropi, tetapi kita juga harus mandiri di bidang ekonomi. Makanya kami tidak setuju kalau misalnya ormas disebutkan itu mengemis-ngemis mengantar proposal kepada penguasa. Terus terang, kami di Muhammadiyah tidak diajari seperti itu. Tangan atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Kegiatan-kegiatan kami tidak pernah mengemis seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Kalaupun misalnya ada bantuan, kita welcome bantuan dari pemerintah. Jadi jangan sampai ini jadikan alasan supaya ormas itu dijadikan kalau misalnya tidak masuk dalam wilayah seperti ini akan ngemis-ngemis. Saya kira Muhammadiyah tidak akan ngemis ya, tidak akan ngemis, dan karena sudah punya sejarah cukup panjang. Kemudian yang paling menarik dari ini kaitan dengan apresiasi kami sebagai Muhammadiyah, ini wujud tadi disebutkan memang terlambat, tetapi kan tidak ada kata terlambat. Kami ingat persis pasal 33 bahwa perekonomian Indonesia harus disusun dengan kebersamaan, asas-asas kekeluargaan, at-ta'awun atau syirkah. Jadi segala komponen bangsa itu tidak boleh menguasai sumber daya ekonomi. Jangan sampai ada diskriminasi atau melakukan favoritisme terhadap satu kelompok. Jadi perekonomian Indonesia harus syirkah, harus kebersamaan. Jadi mudah-mudahan dengan pasal 83A ini adalah sebuah entry point melakukan syirkah, kebersamaan, brotherhood. Tetapi harap diingat pasal lain, ayat lain dalam pasal 33 itu kan pemerintah melakukan redistribusi keadilan. Jadi mudah-mudahan ini tidak jadi alat politik pemerintah, tetapi dengan niat tulus itu melakukan redistribusi keadilan, pemerataan kepada siapapun komponen bangsa tanpa ada favoritisme. Kemudian juga dalam pasal 33 itu disebutkan bahwa sasarannya adalah kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran
Indonesia itu adalah sebuah kolektivisme. Pengelolaan sumber daya alam harus ada kolektivisme. Dan yang paling penting dari pasal 33 ini adalah demokrasi ekonomi, partisipasi. Jadi apa yang diberikan pasal 83A ini dengan mengundang ormas, mudah-mudahan ini wujud dari partisipasi atau demokrasi ekonomi. Kata Bung Hatta, segregasi atau ketidakadilan ekonomi muncul kalau misalnya demokrasi politik dilepas tapi demokrasi ekonomi dipegang. Jadi kami berharap demokrasi ekonomi dan demokrasi politik itu sejalan sesuai makna konstitusi. Dan terakhir perlu kami sampaikan bahwa dalam ekonomi kita, perekonomian kita, tanah air kita itu kan ada tiga pilar perekonomian kita. Ada pemerintah yang direpresentasikan oleh badan usaha milik negara, ada swasta direpresentasikan oleh badan usaha milik swasta, dan ada soko guru ekonomi kita yang disebut dengan koperasi. Dalam pilar 2 dan 3 Muhammadiyah ada di dalam. Kami memiliki badan usaha dan itu ratusan badan usaha. Kita memiliki namanya, kalau pemerintah disebut badan usaha milik negara, kalau di Muhammadiyah badan usaha milik Muhammadiyah, dan itu berbagai spektrum usaha dan sudah ada yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertambangan mineral maupun batu bara. Di koperasi juga bisa kita masukkan karena koperasi juga bisa melakukan usaha-usaha seperti ini. Kami punya ratusan koperasi, ada namanya BMT, ada BTM yang bisa kita libatkan. Jadi pilar 2 dan pilar 3 ini memungkinkan. Sekali lagi bagi Muhammadiyah kami welcome, tetapi dengan berbagai catatan. Perlu kami sampaikan bahwa diskusi kami, dunia pertambangan mineral dan batu bara ini adalah dunia yang sangat rawan, penuh dengan penuh dengan mafia, penuh dengan berbagai macam intrik-intrik. Bahkan ada oligarki yang bermain dari hulu, hilir, bahkan di off-takernya. Dan ini tidak mudah. Jadi berikan kesempatan Muhammadiyah, ketika misalnya ditawarkan, mungkin kami tidak langsung mengatakan iya dan tidak. Kami akan mengamati dulu, mencermati dulu hulu hilir ini siapa pemainnya sampai off-takernya, karena ini dunia yang sangat abu-abu, sangat rawan dengan berbagai macam intrik-intrik mafia dan seterusnya. Saya kira gitu, Mbak. Oke, saya ke Bang Ferdi. Bang Ferdi, dari Anda cermati, tadi kalau dari Muhammadiyah sendiri menerima dan mengapresiasi, tapi ada sejumlah catatan, ada 5 poin tadi. Kalau dari Bang Ferdi sendiri menilai, apakah memang betul ada potensi-potensi konflik kepentingan begitu dengan ditekennya PP ini? Sepertinya audionya masih termute, Bang Ferdi. Kami belum bisa mendengar suaranya, Bang Ferdi. Baik, saya ke... Ya, Bang Ferdi sudah bisa? Ya. Ya, silakan Bang Ferdi. PP 25 tahun 2024 ini menurut saya kecelakaan besar ya dalam tata kelola pertambangan. Menarik ya pernyataan dari Bapak yang dari Menteri BKPM. Jadi politisi aja Pak, agitasinya bagus, kamuflasenya juga bagus. Jadi alasan-alasan itu menurut saya hanya alibi belaka ya. Jadi ormas-ormas itu memperjuangkan kemerdekaan Republik ini tentu dengan tulus ya, bukan dengan embel-embel, bukan dengan kepentingan instrumental. Saya kira itu penting. Ormas-ormas juga berjuang selama ini supaya tata kelola pertambangan kita dikelola dengan baik ya. Selama ini banyak sekali IUP di daerah, itu 9 itu IUP kita ilegalnya hampir 60%, hampir 6.000 IUP yang ilegal. Nah, ketika diserahkan ke daerah, IUP kita tata kelolanya nggak bagus. Dan dengan revisi Undang-Undang Nomor 4 menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara,
otoritas pemberian izin sudah dikembalikan kepada pusat ya, lewat pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Nah, kita berharap bahwa ketika dikembalikan ke pusat, tata kelola mining industri tambang kita lebih bagus. Nah, ini menurut saya sangat kontraproduktif ya. Jadi ketika tambang PP 25 ini disahkan, kita sudah menyangka bahwa memang 3 bulan sebelumnya sudah meniup isu tentang Ormas akan mendapat IUP dari Menteri Investasi ya, kalau saya nggak salah, 3 bulan lalu. Dan saya kira dengan pengesahan Undang-Undang nomor 25 tahun PP nomor 25 tahun 2024 ini semakin jelas bahwa ada kepentingan, konflik kepentingan di sana. Saya berharap ormas-ormas kita, lebih khusus ormas-ormas keagamaan, menolak pemberian IUP dari pemerintah ini. Jadi nggak perlu cari muka, Pak. Jadi ormas kita harus tegak lurus bahwa ormas harus berdiri sebagai pihak yang kritis terhadap kebijakan negara. Jadi tata kelola pertambangan kita sudah sangat amburadul, Pak. Kalau alasannya bahwa ada segelintir orang yang membawa keluar uang dari sektor tambang karena mafia dan segala macamnya, itu bukan salah siapa. Itu salah negara. Negara ini nggak tertib untuk mengurus pertambangan kita. Jadi menurut saya distribusi kekayaan kita dibagi secara tidak adil sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Dan sekarang mau dibagikan ke ormas-ormas. Itu menurut saya bagi-bagi kekuasaan aja. Ini adalah akomodatif sangat jelas. Sangat jelas ini politik akomodatif dari pemerintah. Dan saya sangat berharap sebagai anak bangsa, ormas-ormas kita menolak pemberian IUP dari pemerintah. Jadi kita berharap bahwa rejim Pak Jokowi ini dengan berakhirnya masa jabatan, dia memberikan yang terbaik untuk negara ini. Tetapi di akhir masa jabatan kok PP-nya semakin menjadi-jadi nih. Jadi ini hati-hati, Pak. Jadi kita berharap bahwa PP ini harus digunakan dengan baik. Di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 nggak ada definisi jelas bahwa pemberian IUP dialamatkan kepada ormas. Di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 jelas bahwa pemberi IUP hanya dialamatkan kepada badan usaha. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta nasional, dan perusahaan swasta asing yang selama ini sudah beroperasi di dalam industri pertambangan. Fakta bahwa industri pertambangan kita tata kelolanya nggak bagus, sering merusak lingkungan hidup, ekosistem di daerah semakin rusak, deforestasi terjadi di mana-mana. Ini tentu harus menjadi fokus perhatian para ormas. Bukan berarti ormas harus terlibat di dalamnya. Bapak yang dari Pak Muhammadiyah tadi sudah beritahu bahwa industri tambang ini industri yang berisiko, Mbak. Jadi kalau nggak dikelola dengan baik, kalau nggak dieksplorasi dengan baik, itu daya destruktifnya luar biasa. Oleh karena itu, penataan tambang itu penting. Pemerintah harus tertib sejak pembuatan kebijakan dan undang-undang itu dilakukan. Sejak pembuatan peraturan itu dilakukan, pemerintah sendiri harus tertib supaya ke daerahnya juga harus lebih tertib. Begitu, Mbak. Nanti saya akan minta kembali tanggapannya dari Pak Rizal sendiri, dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Tadi disebut PP ini merupakan kecelakaan besar. Tapi usai jeda berikut, pemirsa, tetaplah di Sindo Prime. Ya, pemirsa, kembali di Sindo Prime dan kita masih akan berdialog terkait pemberian izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia yang menuai pro dan kontra. Saya kembali ke Pak Rizal dari Menteri Investasi dan BKPM. Tadi menjawab kekhawatiran baik dari pengamat pertambangan dan juga dari Muhammadiyah yang mengkhawatirkan akan ada konflik kepentingan begitu. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh elit pertambangan. Kemudian juga sudah banyak ataupun juga ada oligarki ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk menjawab kekhawatiran ini bagaimana, Pak Rizal? Ya, pertama memang setiap kebijakan itu pasti ada yang men-challenge, ya. Ada yang menantang, ada yang memberikan feedback kepada kita. Nah, itu saya kira wajar-wajar aja, Dinda. Ya, kebijakan itu pasti selalu ada dari floor, dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau apa, merasa ini sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada dia. Wajar, sekali lagi ya, kita wajar, ya kan. Nah, ada yang mengatakan ada interest. Saya ingin katakan, Dinda, Pak Jokowi ini akan segera berakhir bulan Oktober.
Kepentingan apa untuk beliau? Pak Bahlil juga akan segera berakhir bulan Oktober. Kalau ada kepentingan, kebijakan ini sudah harus dilakukan lalu. Jauh hari mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, segala macam. Jadi tidak ada sama sekali ya untuk teman-teman, saya kira dari PP Muhammadiyah, ya kan? Tidak ada kepentingan untuk membungkam atau apapun. Kita ini negara terbuka, negara bebas, negara yang bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan. Warganya pikirkan. Warganya ingin tidak setuju, silakan dia setuju. Tidak ada saatnya lagi membungkam dan lain-lain. Ini semata-mata kita tidak boleh zuzon dulu. Jadi Pak Ferdi salah satunya, saya respect sama beliau. Kita sama-sama orang timur bro. Tapi kita tidak boleh dulu berpikir zuuzon terhadap kebijakan ini. Kalau kita sudah zuuzon duluan, sudah berpikir jelek terhadap kebijakan ini, nggak bisa kita clear Pak. Iya kan? Bahwa ada hal-hal kekurangan di dalam penataan izin-izin usaha pertambangan kita. Iya ada, itu pemerintah sedang melakukan. Tapi kita tidak tunggu semuanya sempurna, baru kemudian kita melakukan keberpihakan kepada saudara-saudara kita, kepada pihak-pihak yang punya hak juga untuk bangsa ini. Iya kan? Di bangsa ini terlalu banyak dieksplorasi Pak. Kekayaan alam kita habis keluar. Dan bukan mereka juga yang bertanggung jawab. Kemiskinan dan lain-lain. Teman-teman Muhammadiyah tadi yang menyelesaikan masalah. Pendidikan mereka yang selesaikan. Panti sosial mereka juga. Apalagi sekolah. Iya kan? Rumah sakit mereka. Mana negara berpihak di sini? Nanti kita tunggu semua sumber daya alam kita sudah diangkut keluar. Teman-temannya Pak Ferdi ini. Iya kan? Sudah habis. Baru kemudian kita berpihak ke mereka. Gigit jari kita bos. Mulai sekarang saatnya Pak. Tidak ada kepentingan kami di dalamnya. Bapak juga jangan suzon dengan kami Pak. Kami ada di sini ini kalau tidak punya jiwa sosialisme terhadap bangsa dan negara. Pancasila, sila terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 di situ dikatakan. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sorry bos, kami juga orang dari kampung. Pak Jokowi dari kampung, Bahlil dari kampung, saya dari kampung. Kami rela mempertaruhkan hal ini. Daerah kami, saya daerah dari Poso, dari Morowali Utara. Kami harus punya kesempatan di sana. Iya kan? Apalagi teman-teman ini dari PGI, dari NU, dari Muhammadiyah yang jelas-jelas beban tanggung jawab mereka terhadap negara. Biaya yang mereka keluarkan terlalu banyak. Sedangkan keberpihakan kita terhadap mereka masih sedikit sekali. Nah, ada yang bilang, oh nanti kita tunggu pajaknya. Aduh bos, berapa sih pajak yang dihasilkan? Iya kan? Itu Kalimantan Pak. Ya, setiap tahun dari batu baranya itu ada 100 triliun Pak. Iya kan? 100 triliun yang disumbangkan oleh Kalimantan untuk negara ini. Iya kan? Baru kita buat IKN, tiba-tiba banyak yang nggak setuju. Ini Kalimantan bilang, orang Kalimantan bilang apa? Terus kami dapat apa begitu? Hanya oleh segelintir orang temannya Pak Ferdi ini. Sorry bos. Kami ini pendiri dari negara ini. Dari NU, Muhammadiyah. Orang tua kakek nenek kami yang berjuang untuk bangsa ini. Akan berdiri di sini. Anda bilang kami yang di pemerintahan tidak punya jiwa perjuangan seperti begini. Sekarang di pemerintahan ada pejuangnya Pak. Itulah yang Pak Menteri Bahlil. Itulah Pak Jokowi, itulah orang-orang yang punya jiwa sosialisme, jiwa kebangsaan. Nah, ini saya agak filosofis ini bos. Tapi nanti aturan mainnya seperti apa Pak Rizal? Aturan apa mainnya persyaratannya untuk ormas ini bisa mendapatkan IU pertambangan? Aturan mainnya itu sudah jelas di dalam PP yang saya sudah yang sudah barusan saja diluncurkan, dikeluarkan oleh Bapak Presiden bahwa itu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 ya. Di situ dilihat ya bahwa ini tidak semata-mata diberikan kepada ormas, tetapi ormas yang ada badan usahanya. Itu sudah ada persyaratannya tertentu. Iya, nah ini kan teman-teman ini suzon seakan-akan bahwa PP ini seakan-akan bahwa lembaga-lembaga ini tidak mampu mengelola. Iya kan? Nah, kalau kita mau merunut ke belakang, itu saya tanya, perusahaan-perusahaan tambang yang besar sekarang, dulu langsung mereka bisa nambang nggak? Saya tanya.
waktu mereka merintis usahanya. Yang menambang artinya nanti dari ormas juga? Ya bukan, tentu perusahaan, badan usaha. Saya tanya dulu, saat mereka merintis badan usaha mereka, merintis usaha penambangan, apa mereka langsung jago? Oke, ada step by step. Step by step. Aduh, ada kewirausahaan di sana. Jadi jangan kita suuzon kepada lembaga-lembaga ini. Saya kasih contoh ya. Di Swedia, itu gereja Kristen Swedia itu punya investasi ke lebih dari ratusan perusahaan, coba. Kemudian gereja Katolik itu barusan mengakuisisi satu bank. Bank ini yang mengendalai mengkontrol perusahaan asuransi terbesar dunia. Apakah mereka langsung jago begitu dalam berbisnis, dalam berusaha? Enggak, dari nol, bos. Kalau berangkat dari teman saya ini, Pak Ferry, tidak akan pernah bisa, bos. Tidak akan pernah bisa. Bangsa ini perlu belajar juga. Dari nol, tertati-tati, tapi punya kita. Mau bilang apa? Saya bilang, saya pejuang, Pak Fer. Kita tahan dulu, Pak Rizal. Saya kasih kesempatan ke Bang Ferdi untuk menanggapi. Saya nggak mau idealisme saya terjual. Saya harus berjuang di sini. Silakan Bang Ferdi ditanggapi. Saya kira terlalu melebar juga jawabannya. Jadi jawabannya mengada-ada. Jadi memang PP ini sejak dilahirkan bermasalah. Itu tafsiran Bapak aja. Undang-undang Minerba itu nggak pernah memberi ruang pada ormas. Definisinya badan usaha aja. Ngapain definisi ormas di dalamnya? Coba Bapak baca baik-baik. Bapak belum baca ya? Bapak belum baca. Nggak perlu definisi ormas, Pak. PP-nya langsung aja. Definisinya jelas. Diajukan kepada badan usaha. Itu publik akan terima. Tetapi kalau definisinya diajukan kepada ormas itu nggak bisa. Yang bilang kepada ormas itu kan bapak-bapak. Ayo. Bagaimana? Kalian yang buat. Itu PP itu nggak boleh dialamatkan kepada ormas. Badan dialamat kepada badan usaha. Ormas itu punya badan usaha. Ya, di dalam PP yang baru ini. Bukan badan usaha. Badan usahanya inilah, brother. Kalau ormas punya badan usaha, ngapain dalam PP dibuat definisi bahwa harus ke ormas? Dialamatkan kepada badan usaha aja. Justru ketika pemerintah menaruh nama ormas di dalamnya, PP ini menjadi bermasalah. Lah ini kan sebuah modifikasi hukum, bos. Itu jadi soal. Ini modifikasi hukum. Substantif. Ini modifikasi hukum. Ini Bapak bikin pembelaan karena Bapak dalam pihak pemerintah. Ini modifikasi Bapak kita. juga harus mendengar masukan orang luar bahwa PP ini bermasalah. Nah, yang buat bermasalah kan Bapak Ferdi aja. Ormas, Pak. Bapak tidak baca baik-baik, Pak. Bapak tidak baca baik-baik. Kalau ormas banyak sekali interpretasi PP ini mengandung banyak syarat kepentingan. Dan kita tahu bahwa investasi tambang ini investasi destruktif. Saya maklumi. Saya maklumi karena sponsornya Pak Ferdi ini lagi marah. Kami dulu cabut 2.000 lebih. Bapak menuding aneh-aneh ini 2.000 lebih, Pak. Anda. Kami cabut. Sudah di luar jalur Anda. Jadi berdiri sebagai pemerintah itu lebih benar, Pak. Lebih benar. Ngomong hal-hal teknis apa yang bermasalah. Itu dia. Jadi kita diskusikan di sini. Bukan berarti Bapak iming-iming. Saya nggak pernah dapat sesuatu dari manapun. Kami juga tadi bermasalah. Tadi Bapak sudah melihat bahwa tadi dikatakan bahwa di sini bahwa PPP ini bermasalah. Bapak ini terlalu membenarkan persoalan yang salah. Jadi PP ini sudah bermasalah dari sananya. Itu tafsiran Bapak, Pak. Anda juga tafsiran apa? Tafsiran Pak Ferdi. PP ini di akhir masa jabatan presiden loh. Jadi untuk apa diserahkan ke ormas? Bagaimana Bapak bilang katakan kami punya kepentingan? Tidak jelas alasannya. Sedangkan Pak Presiden akan segera berakhir. Pak Bahlil akan segera berakhir. Mana kepentingan kami? Sebentar lagi kami ini pensiun, bos. Gitu. Ya. Ya mana siapa sponsor tahu. Bapak ya. Memang Bapak bisa membaca kepentingan Pak Jokowi di belakangnya. Jadi interpretasi Anda banyak kelirunya.
Anda juga banyak keliru. Anda banyak keliru. Anda bilang ini bermasalah, Anda juga keliru. Oke, Pak Rizal, Bang Ferdi saya tahan dulu. Mungkin kita ke Pak Muhair terlebih dahulu. Pak Muhair ini kan... Iya, Bapak yang makanya Bapak jangan menembak saya dengan asumsi-asumsi Pak tadi, Rizal, Pak. Bang Ferdi, kita kasih kesempatan dulu ke Pak Muhair. Ini kan yang menjadi permasalahan tadi terkait dengan ormas yang memiliki badan usaha begitu. Tadi Pak Muhair juga sudah menyebutkan dari Muhammadiyah juga sudah punya badan usaha. Ini juga sudah berjalan sebelum adanya PP yang memberikan izin ormas untuk melakukan pertambangan. Bisa dijelaskan mungkin apakah kira-kira Muhammadiyah juga mampu diberikan kesempatan ini? Baik, Mbak. Sebelum masuk ke situ, saya memang sedikit memberikan catatan terhadap peraturan pemerintah ini ya. Terus terang di pasal 1 dan penjelasan PP ini tidak satupun sebuah kalimat yang menyebutkan apa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Saya bolak-balik tidak ada definisi itu. Biasanya kan biasa di pendahuluan atau di pasal 1 biasanya dimunculkan definisi. Tapi kemudian tiba-tiba muncul di pasal 83A menjelaskan tentang ormas keagamaan. Oke, itu soal lain. Untuk konteks Muhammadiyah, saya sudah sampaikan. Pertama, kita awalnya memang bergerak pada pilar sosial, pilar pendidikan, pilar gerakan-gerakan filantropi. Nah, kemudian dalam Muktamar 2015 kita sudah ingin membangkitkan sebuah usaha. Karena apa? Bagaimanapun sejarah Muhammadiyah, sejarah beberapa organisasi ormas keagamaan itu didirikan oleh para saudagar atau para entrepreneur. Saya kira Muhammadiyah, Kiai Dahlan sendiri itu adalah seorang entrepreneur. Ya, dan pendiri-pendiri Muhammadiyah itu adalah seorang entrepreneur. Nah, saya kira kami Muhammadiyah punya basis seperti itu, sehingga pada saat Muktamar di 2015 di Makassar ketika itu kita ingin membangkitkan semangat itu. Nah, yang kita ingin lakukan di Muhammadiyah ada 3. Pertama adalah bagaimana membangkitkan gerakan ekonomi Muhammadiyah atau gerakan ekonomi perserikatan secara institusi. Maka kita membuat sebuah badan usaha yang kita sebut badan usaha milik Muhammadiyah, dan itu PT-PT banyak, cukup banyak itu, dan kita buat pedomannya, dan saham terbesar Muhammadiyah, tidak bisa tidak, 51%. Nah, kita bisa sodorkan, kalaupun misalnya iya atau tidak kita masuk ke wilayah ini, kami sudah punya pedoman bahwa badan usaha kami harus ini. Oke, kemudian yang kedua, Muhammadiyah memiliki jaringan saudagar Muhammadiyah, semacam kadinnya pemerintah, kadinnya negara, yang disebut jaringan saudagar. Dan ini cukup banyak, pelaku-pelaku bisnis di bidang tambang, di bidang mineral, batu bara, dan seterusnya, apalagi yang di luar itu cukup banyak. Bahkan kita sudah punya jaringan wisata Muhammadiyah. Jadi faktor historis tadi, ya, mental Muhammadiyah yang sejak dulunya di founding founder sampai sekarang itu dipenuhi oleh para saudagar. Kemudian kedua, kita lembagakan dalam bentuk badan usaha. Jadi saya welcome dengan istilah ormas badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, karena Muhammadiyah memiliki sebuah ormas sebuah badan usaha. Bahkan badan usaha ini yang ikut menghidupi tanda petik terhadap perserikatan selain amal usaha tadi. Jadi di Muhammadiyah ada disebut amal usaha Muhammadiyah berupa sekolah, rumah sakit, gerakan-gerakan filantropi, itu amal usaha. Kemudian belakangan kita buat usaha atau badan usaha yang disebut dengan badan usaha badan usaha milik Muhammadiyah, dan itu berbadan hukum. Ya. Di sisi lain ada kadinnya. Nah, ketika misalnya ada PP ini, sayang sekali memang ya Pak Rizal,
kami nggak diajak lebih awal bicara, tiba-tiba ini muncul. Ya, kami sudah membicarakan setelah munculnya klausul atau pasal 83A ini, kami bicara dengan beberapa saudagar Muhammadiyah, Kadin Muhammadiyah, bagaimana ini. Tetapi kita tetap tunduk taat pada aturan organisasi. Nah, kita nunggu bagaimana respon PP. Sejauh ini pimpinan pusat Muhammadiyah belum memberikan rambu-rambu bahwa kita masuk atau tidak. Kita akan melakukan sebuah kajian. Di sisi lain, memang saya sebut tadi ini penuh dengan mafia, penuh dengan kartel hulu sampai hilir dan off-takernya. Tapi di sisi lain, karena mental entrepreneur yang dimiliki Muhammadiyah, ini adalah opportunity, ini ada kesempatan. Dengan catatan yang saya sebutkan yang pertama tadi, ya tentu berdasar pada ingin kita tegakkan pada konstitusi tadi, brotherhood, kebersamaan untuk kemakmuran rakyat, partisipasi ekonomi. Dan harap diingat, saya teringat sebuah teori dalam ekonomi yang disebut dengan paradoks keberlimpahan atau kutukan sumber daya alam. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, misalnya nikel, batu bara, dan sektor ekstraktif lain yang berbasis non terbarukan, itu biasa pertumbuhan ekonominya naik dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang akan turun. Tetapi itu melahirkan, memproduksi berbagai ketimpangan ekonomi, daya beli rendah, dan Muhammadiyah harus terlibat untuk memanusiakan keadaan yang sudah centang perenang di bidang pertambangan seperti ini. Saya kira itu. Saya kasih kesempatan ke Bang Rizal. Mungkin tadi kalau dari Muhammadiyah sendiri masih pikir-pikir begitu bahasanya. Singkat saja closing statement untuk meyakinkan ini betul-betul tidak ada konflik of interest dan juga niatnya baik untuk tujuan yang lebih baik diberikannya IUP pertambangan. Ya, terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada abang kita dari Bang Mukhair. Terima kasih Bang, Muhammadiyah sebagai salah satu dari pilar dari perjuangan kemerdekaan akan bangsa ini, kemudian mengisi kemerdekaan akan bangsa ini, tentu telah memberikan banyak hal kepada bangsa ini. Itu sebabnya kami berterima kasih karena pikiran baik kami, karena niat baik pemerintah di dalam memberikan payback, menghargai, mengapresiasi akan perjuangan-perjuangan dari pendiri bangsa ini. Itu sebabnya kami dari pemerintah sangat menghargai itu. Bahwa kemudian masih ada pertimbangan-pertimbangan, ini menunjukkan bahwa komunikasi kami akan semakin baik dengan teman-teman dari Muhammadiyah. Juga Bang Ferry, mohon maaf ya Bang kalau ada hal-hal yang keras saya sampaikan. Karena memang kita sama-sama orang timur Abang. Ini lama-lama kami berdua ini kalau ketemu di warung bisa damai. Kami akan guyup di sana. Izin Bang. Tapi ini niat baik kami Abang. Kami tidak ini. Kami juga pada ujungnya nanti kami akan membutuhkan abang-abang ini dari perusahaan-perusahaan. Muhammadiyah akan membutuhkan mitra-mitra di dalam menggarap akan tambang-tambang ini yang diberikan oleh pemerintah ini. Salam damai untuk semua. Semoga pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bisa terlaksana ini dengan baik. Dan sila kelima Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf Bang Ferdi, salam untuk Bapak dan keluarga. Baik, terakhir singkat saja Bang Ferdi, tanggapannya masih ada kekhawatiran atau seperti apa? Saya berharap ormas-ormas keagamaan tetap pada pendiriannya, menolak pemberian IUP dari Presiden Jokowi. Ini PP yang sudah bermasalah. Dan jika ormas-ormas menerima ini, tentu daya kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan tata kelola tambang ke depan semakin pudar. Dan kita berharap ormas-ormas ini menjadi jangkar terdepan untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan dan tata kelola pertambangan ke depan. Ingat ya, bahwa Presiden Jokowi sekarang sedang mendorong kebijakan hilirisasi. Artinya dengan kebijakan hilirisasi, tata tertib tambang itu harus lebih baik supaya dibangun pabrik dan punya nilai tambah ke depan. Oleh karena itu kita berharap bahwa penerbitan IUP juga harus
tertib. Jangan sampai nggak tertib. Dan daya rusak tambang ini luar biasa kalau itu diserahkan secara seragam. Ingat bahwa investasi tambang ini adalah investasi sangat berisiko untuk masa depan. Kita butuh sustainability, bukan hanya untuk hidup hari ini, tetapi tambang kita harus untuk generasi selanjutnya. Terima kasih banyak, Mbak. Baik, terima kasih informasi dan insight-nya, diskusinya sangat menarik. Pak Rizal, Pak Muhair, Bang Ferdi, kita lanjutkan di kesempatan lain karena sayang sekali waktu kita terbatas malam hari ini. Terima kasih telah bergabung di Sindo Prime. Bapak-bapak, salam sehat, selamat beraktivitas kembali.